menulis video tentang pembelajaran Archimedes. Nah, apa yang teman-teman dapat tangkap dari sebuah pembelajaran video tadi? Ya, apa lagi? Ya, betul sekali. Di materi tadi yang sudah dijelaskan itu bahwa hukum Archimedes itu sangat identik sekali dengan namanya gaya apung. Gaya apung, gaya yang ada pada sebuah benda. Kita berada di dalam sebuah air. Nah, setelah kita menonton video tadi, tadinya itu akan ada pemberian soal untuk kita lebih memahami bagaimana dari hukum Archimedes ini. Untuk bedanya ini, di sini kita akan mengerjakan beberapa soal. Pertama yaitu siswa itu kita akan menyebutkan dari bunyi hukum Archimedes. Nanti itu teman-teman semua akan mengisi di situ yang teman-teman itu tentang menuliskan tentang hukum Archimedes. Nah, untuk yang keduanya itu di sini ada beberapa gambar. Nanti teman-teman itu menjelaskan dari gambar tersebut apakah dia sesuai dengan hukum Archimedes, apakah dia benda tersebut tenggelam, terapung ataupun melayang. Nanti teman-teman itu diskusikan gitu di situ. Nah, setelah mengklasifikasikan tersebut, ini ada kita menentukan hubungan gaya apung dengan volume benda, volume zat cair yang dipindahkan berdasarkan video yang kita lakukan dan berdasarkan tadi ilustrasi atau pengerjaan tadi yang berada pada bilangan dua itu. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan tiga soal tadi, itu kita akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah dikerjakan tadi. Nah, itu dia. Selesai nggak? Selesai hadir. Oke, itu dia. Baik, setelah kita tadi menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya, setelah itu kita akan membagi kelompok. Kita akan berkelompok untuk mengerjakan soal-soal tadi. Kita akan melakukan diskusi. Tujuannya disampaikan bagaimana? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu untuk mengetahui dari konsep hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Dan untuk kita dapat mengetahui prinsip-prinsipnya, selain itu kita juga dapat nantinya menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali kan tadi yang sudah kita tonton juga bahwa hukum Archimedes itu sudah diterapkan gitu. Seperti tadi jembatan contohnya ada di Cina. Nah, itu tuh dibuat berdasarkan dengan prinsip hukum Archimedes. Dia dapat mengapung di atas permukaan air. Nah, harapannya nanti itu setelah kita mengerjakan LKPD, nanti kita akan paham itu apa sih hukum Archimedes. Setelah itu kita nanti paham juga apa-apa saja di dalam kehidupan sehari-hari ini yang menerapkan prinsip hukum Archimedes. Ya. Baik, itu adalah penjelasan yang telah dijelaskan dari tahap 1 ke tahap 2. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 dan tahap 4 yang akan dijelaskan oleh Tema. Oke, baik. Di sini juga saya ingin melanjutkan dari teman saya Haliza untuk setelah dibentuk sebuah kelompok, harapannya untuk
teman-teman dapat berdiskusi sesama kelompok terlebih dahulu. Dengan adapun aturan-aturan yang perlu teman-teman patuhi agar kelas kita menjadi kondusif gitu kan. Karena kalau nggak ada aturan ya semaunya kan tidak kondusif artinya. Kemudian untuk aturan yang pertama tuh ketika teman-teman ingin bertanya, sebenarnya ada di bagian LKPD yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk kemudian LKPD wajib untuk dikerjakan. Nah, kemudian mengenai gaya akung, sendiri terdapat klasifikasi benda berdasarkan prinsip terapung, melayang maupun tenggelam. Untuk terapung sendiri, benda memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian untuk klasifikasi benda melayang, ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian untuk klasifikasi benda tenggelam, itu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Mungkin teman-teman untuk sudah melihat video yang telah ditampilkan, mungkin ada gambaran bagaimana untuk pengisian. Teman-teman juga sudah bisa memiliki gambaran apa itu terapung, apa itu melayang, apa itu tenggelam. Benar? Benar. Mana semangatnya? Semangat ya. MBG. Oke, kalau begitu Ya jelas aja nanti siswa kita. baik, setelah ini teman-teman akan dibagi per kelompok. Kita kan ada Dia tambah kelompok saya, Bu. baik, kalau begitu kita jadi 4 kelompok ya kan jadinya kan ya ada 4 kelompok. Oke, jadi ada berapa isinya? 4. Berapa? 4. Baik, jadi situ kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3, sini kelompok 4. Oke. Silakan bergabung kepada kelompoknya sendiri. Oke, kalau gitu kita akan bagikan LKPD-nya. Dan cepat dulu. Baik, sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Kelompok sudah dapat? Sudah. Kelompok dulu. Oke. Kalau begitu setelah mendapatkan LKPD, silakan untuk per kelompok untuk mengisi LKPD sesuai ketentuan ya. Dan Iya, kalaupun Bu. ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengangkat tangannya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Waktu pengerjaannya berapa menit, Bu? 30 detik. Untuk pengerjaan LKPD sendiri 5 menit. Jadi setelah 5 menit, langsung kumpulkan, oke? Bu. Siap, Bu. Ada nilai plusnya tak, Bu? Tapi Oke, setelah pengumpulan akan diadakan presentasi antar kelompok. iya. Udah 5 menit. Baik, setelah dilakukan LKPD selama 5 menit, guru akan memantau kegiatan-kegiatan peserta didik. Jadi guru akan berjalan-jalan menanyakan kesulitan peserta didik, apakah kesulitan untuk mengisi LKPD yang telah diberikan. Setelah itu akan diadakan presentasi berupa saling bertukar pendapat, merespon pendapat. Itu datanya Bu.
Tapi di situ ada dalam Iya, dia ada. yang 4 tuh banyak. Tahap 4 antar orang. Sudah ada yang 3 ya. Sudah. Oke, baik, setelah pengerjaan KKBD akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Ya. Oke, baik, kita akan masuk kepada tahap kelima, ke tahap 5, yaitu mengarahkan diskusi menuju presentasi yang akan dijelaskan oleh diri tadi. Baik teman-teman semuanya, jadi karena kita tadi sudah menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan dan waktu kuliahnya juga sudah selesai, maka tibalah kita pada saat pada sesi presentasi setiap kelompok. Nah, jadi di tahapan ini nanti seluruh hasil pengerjaan kelompok itu akan dibahas dan kelompok yang maju mempresentasikan nanti akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Begitu juga dengan yang duduk di kursi itu memperhatikan dan nanti memberikan tanggapan. Baik, untuk maju ke depan nanti itu akan dimulai dari kelompok pertama. Nah, jadi untuk kelompok pertama dipersilakan untuk maju. Dan untuk kelompok lainnya dipersilakan untuk memperhatikan temannya, mendengarkan dan nanti bisa memberikan sebuah tanggapan terkait materi yang mereka sampaikan dari diskusi kelompoknya. Baik, karena hasil diskusi kelompoknya sudah selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, maka dapat kita simpulkan ternyata sebagian besar jawaban dari peserta didik ini hampir sama, akan tetapi masih banyak diantaranya mungkin yang kurang paham bagaimana cara menyempurnakan maksud dari apa yang didiskusikan. Jadi secara garis besar untuk kesimpulan dari materi hukum Archimedes pada gaya apung ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya, terutamanya dari jawaban yang sudah disampaikan ditulis di LKPD tadi itu, di mana rata-rata peserta didik itu menulis bahwa gaya apung tersebut itu dipengaruhi oleh volume benda, kemudian massa jenis, dan juga adanya gravitasi. Nah, jadi dari hal tersebut dapat kita tangkap semua bahwa ternyata miskonsepsi peserta didik itu dapat diperbaiki lewat adanya video animasi yang disampaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD, kemudian dilakukan presentasi kelompok dan diskusi kelompok dan kemudian presentasi hingga kesimpulan bersama. Di dalamnya nanti ada nggak ya, misalnya siswanya salah ngerjain dirumuskan presentasinya. Jadi itu ada tahap aktivitas yang dulu itu mengaitkan ya dengan tujuan pembelajaran. Konsep-konsep akan dikuasai oleh gurunya, jangan dibiarkan bebas siswanya. Kalau ada presentasi itu yang tidak sesuai, ya harus diselesaikan saat itu juga. Nah di sini menentukan di tahapnya. Sehingga nggak terjadi salah satunya miskonsepsi. Yang selebihnya sih siswa tambah nggak paham, kesulitan. Salah satu penyebab kesulitan itu bisa jadi miskonsepsi. Atau gurunya itu nggak jelas menjelaskan. Pada tahap ini yang paling penting presentasi sama mengarahkan diskusi. Kesimpulan. Oke, nanti lebih kalian dapatkan mata kuliah apa evaluasi BPL.
Oke, kemudian tanggapan saya. Kayak yang saya lakukan ini ya. Apa maksudnya? Lanjut. Ini belum dapat data. Nggak dapat nilai ya. Tahap selanjutnya yaitu tahap 7. Di sini tanya jawab tentang diskusi yang akan dijelaskan oleh Agatha. Ngapain siswa di tahap 7 sudah menutup? Baik, setelah kita menonton video animasi serta mendengarkan KPD yang telah diberikan tadi, menurut kalian apakah kalian sudah paham mengenai hukum Archimedes serta prinsip-prinsip yang ada pada hukum Archimedes? Sudah, Bu. Kemudian menurut kalian apakah kalian bisa mengetahui penerapan hukum Archimedes itu dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa, Bu. Lumayan. Kata Lesti tak mesti. Menurut kalian nih, setelah melakukan diskusi kelompok dan setelah berdiskusi dengan kelompok-kelompok lain mengenai jawaban-jawaban dari yang kalian tampilkan atau kalian presentasikan, apakah ada perbedaan atau kekurangan serta kelebihan dalam pengisian jawaban yang telah kalian sampaikan melalui diskusi kelompok kalian? Ya Ya, sama. aku kerja, Bu. Sama sawah. Dalam refleksian lagi, merefleksikan. Selesai. Karena tadi kita sudah Kesimpulan nggak ya kesimpulan? Oh udah ini ya, udah ya. karena kita setelah selesai membahas tentang materi dari hukum Archimedes dan kalian juga sudah memahami bagaimana prinsip hukum Archimedes itu bekerja pada kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang mau berdoa? Kok ya, Bu? Yang mau doa, Bu. Baik, silakan. Amin. Tangannya dilipat, Bu. Tangan dilipat. Balik. Yang paling rapi paling duluan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita serta kita dapat pengetahuan yang lebih untuk pembelajaran kedepannya. Amin. Begitu, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih banyak. Kasih, Bu. Oke.